Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang PTK, karya ilmiah dan best practice. Mungkin nanti karena kita membahasnya sebenarnya kalau PTK itu sangat luas ya. Kalau misalkan nanti tidak sampai materinya, mungkin nanti akan saya kirimkan filenya. Oke, PTK karya ilmiah dan best practice. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah menyusun PTK atau akan menyusun dan lain sebagainya. Oke, kita akan membahas tentang penelitian tindakan kelas, dan ini sebenarnya juga mungkin menjadi pekerjaan sehari-hari kita ya sebagai seorang guru. Pasti secara tidak tertulis mungkin kita sudah memahami ya, mengobservasi anak-anak perilakunya dalam pembelajaran. Oke, untuk kesempatan pada malam hari ini yaitu kita harus tahu apa itu penelitian. Jadi penelitian itu adalah untuk menguji cobakan ide-ide ke dalam praktek dalam rangka memperbaiki atau mengubah suatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Ya. Contoh ketika kita penelitian tindakan kelas, yaitu kita punya ide nih dalam proses pembelajaran ya. Kalau kemarin masa COVID, yaitu kita punya ide yaitu gimana caranya siswa itu aktif, yaitu kita membuat video pembelajaran, yaitu posisi dengan ada kita, kemudian menggunakan aplikasi Canva. Ini yang saya pakai, ini aplikasi Canva ini. Kemudian Google Meet atau Zoom atau menggunakan Filmora ya, dan sebagainya, banyak sekali, atau Bandicam atau Microsoft PowerPoint, Office PowerPoint yang 16 itu juga sudah bisa merekam. Itu salah satu ide-ide ya, bagaimana ketika itu dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan oleh peneliti dalam studi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial serta pemahaman mengenai praktik dan situasi tempat dilakukannya. Ini juga tentang penelitian. Kemudian yang ketiga, bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan, serta memperbaiki kondisi praktik pembelajaran yang dilakukan. Nah, ini juga pada hakikatnya untuk meningkatkan bagaimana proses pembelajaran itu menjadi lebih baik. Oke, kalau kita lihat ada perbedaan PTK dan penelitian secara formal. Jadi kalau PTK itu adalah dilakukan oleh kepala sekolah, guru, atau calon guru. Ya, karena kan tindakan kelas ya. Jadi pasti itu dilakukan oleh komponen atau guru atau kepala sekolah. Kemudian dilakukan di kelas atau di sekolah, itu pasti. Kemudian kerepresentatifan sampel tidak menjadi syarat penting. Yang keempat, lebih mengutamakan validitas internal. Yang kelima, tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit, menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan apa yang menjadi dan memahami dampak suatu intervensi pendidikan atau tindakan. Kemudian yang keenam, tidak selalu menggunakan hipotesis. Yang ketujuh, memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Jadi salah satu perbedaannya seperti itu ya. Kemudian yang ke-8, hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran di lingkungan pembelajaran tertentu tempat dilakukannya PTK. Itu bisa jadi ketika seorang itu melaksanakan penelitian di sekolah A, itu akan berbeda hasilnya di sekolah B dan sebagainya. Tapi secara umum itu akan menjadi rujukan ya, ketika kasusnya sama. Kemudian berlangsung secara siklus atau berdaur ya. Ini nanti juga ada tata cara bagaimana nyusun PTK. Kemudian yang ke-10 adalah kolaboratif dan kooperatif.
Jadi dalam pelaksanaan penelitian ini itu tidak sendiri ya. Dia harus ada kolaborasinya atau kolaborator ya. Kemudian kalau penelitian formal itu dilakukan oleh orang luar kelas, misalnya dosen, ilmuwan, mahasiswa yang melakukan eksperimen tertentu. Yang kedua, dilakukan di mana variabel-variabel luar dapat dikendalikan. Sampel harus representatif, mengutamakan validitas internal dan eksternal. Kalau tadi mah internal saja. Kemudian menuntut adanya penggunaan analisis statistik, tadi nggak perlu. Kemudian mempersyaratkan hipotesis, kalau PTK tidak perlu. Kemudian mengembangkan teori dan tidak memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung, kalau PTK langsung. Kemudian hasil penelitian merupakan produk ilmu yang dapat digenerasikan ke populasi yang lebih luas. Kalau tadi adalah untuk kelas tertentu yang dilakukan di PTK itu. Dan yang ke-9, berlangsung secara linear atau bergerak maju. Kalau tadi adalah siklus, bermodel siklus. Ya. Ketika itu tidak sesuai apa yang menjadi hipotesis, kita berarti diulang ya, di siklus kedua. Siklus kedua belum bisa mencapai apa yang kita inginkan, berarti siklus 3 dan seterusnya. Tidak ada sampai itu bisa ya. Kemudian yang ke-10 tidak ada kolaboratif dan individual. Itu kalau PTK itu adalah kolaboratif dan kooperatif. Kemudian ada 3 prinsip dasar yang menjadi ciri PTK, penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah adanya partisipasi dari peneliti dalam suatu program kegiatan. Kemudian yang kedua, adanya tujuan untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan melalui penelitian tindakan. Dan yang ketiga, adanya tindakan treatment untuk meningkatkan kualitas suatu program atau kegiatan. Itu adalah 3 prinsip dasar menjadi ciri PTK. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang tujuan penelitian. Pastinya Bapak Ibu juga sudah tahu, ini cuma sharing saja. Yang pertama adalah untuk memecahkan permasalahan nyata yang terjadi di dalam kelas, yang dialami langsung oleh guru ya. Kemudian peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Hal ini dicapai melalui peningkatan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, sebagai alat training in service yang memperlengkapi guru dengan skill dan metode baru. Yang kelima, sebagai alat untuk memasukkan pendekatan tambahan atau inovatif terhadap sistem pembelajaran. Yang keenam, meningkatkan sikap profesional pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, menumbuh kembangkan budaya akademik di lingkungan sekolah sehingga tercipta sikap proaktif dalam melakukan perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang ke-8, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber-sumber daya yang terintegrasi di dalamnya. Nah, itu adalah salah satu tujuan penelitian tindakan kelas. Ya, manfaatnya apa? Ketika kita sudah melaksanakan penelitian tindakan kelas atau PTK, maka salah satu manfaat adalah munculnya inovasi pendidikan karena para guru semakin diberdayakan untuk mengambil berbagai prakarsa profesional secara mandiri. Ya. Nah, sikap mandiri tersebut akan memicu lahirnya percaya diri untuk mencoba hal-hal yang baru yang diduga dapat menuju perbaikan sistem pembelajaran. Jadi ketika sering guru itu membuat penelitian, berarti ada inovasi-inovasi supaya dalam pembelajaran itu lebih baik dan diterima di peserta didik, dan peserta didik akan lebih nyaman dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari kelebihan dan kelemahannya, bahwa kelebihannya PTK adalah tumbuhnya rasa memiliki melalui kerjasama dengan PTK. Kemudian tumbuhnya kreativitas dan pemikiran kritis lewat interaksi terbuka yang bersifat reflektif atau evaluatif dalam BTK.
Dalam kerjasama ada saling merangsang untuk berubah. Dan yang keempat, meningkatnya kesepakatan lewat kerjasama demokratis dan dialogis dalam PTK. Tapi kelemahannya, kelemahan PTK adalah kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam teknik dasar penelitian pada guru itu sendiri. Ya, jadi ketika kita harus belajar, terus belajar. Kemudian rendahnya efisiensi waktu karena guru harus punya komitmen peneliti untuk terlibat dalam prosesnya, sementara guru harus melakukan tugas rutin. Nah, ini ya, akan berbenturan. Tapi sebenarnya kita mampu untuk atau harus bisa mengatur waktu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah konsepsi proses kelompok yang menuntut pemimpin kelompok yang demokratis dengan kepekaan tinggi terhadap kebutuhan dan keinginan anggota-anggota kelompoknya. Oke, jadi ada model penelitian tindakan kelas. Ya. Yang pertama adalah Participatory Action Research atau PAR. Itu model penelitian biasanya dilakukan sebagai strategi transformasi sosial yang menekan pada keterlibatan masyarakat, rasa ikut memiliki program. Yang kedua, Critical Action Research, yaitu penelitian model ini biasanya dilakukan oleh kelompok tertentu yang secara kolektif mengkritisi masalah praksis dengan penekanan pada komitmen untuk bertindak menyembuhkan situasi. Misal, hal yang terkait dengan ketimpangan gender atau ras. Kemudian yang ketiga adalah Institutional Action Research. Penelitian model ini biasanya dirasakan oleh pihak manajemen atau organisasi. Yang keempat adalah Classroom Action Research, biasanya dilakukan oleh guru di kelas. Nah, ini mungkin kita masuknya ke posisi nomor 4. Kemudian langkah-langkah dalam pelaksanaan penelitian itu ada 4. Yang pertama adalah identifikasi dan perumusan masalah, apa yang nanti kita akan bahas di situ, ide-ide apa yang nanti dimunculkan. Yang kedua, susunan organisasi tim penelitian tindakan kelas, kemudian bersama kolaboratornya. Kemudian implementasi tindakan intervensi, peneliti bertindak sebagai aktor utama dan kolaborator terlibat dalam pengumpulan data. Yang keempat adalah laporan hasil penelitian secara formal, guru yang berperan sebagai tim peneliti. Dan insya Allah nanti akan saya kirim yaitu contoh ya, contoh PTK ya saya sendiri. Semoga nanti bisa menjadi salah satu referensi aja. Nah, kemudian dalam prosedur pelaksanaan PTK ini ada 4 langkah ya. Jadi yang pertama adalah perencanaan ya. Ketika sudah direncanakan maka kemudian dilaksanakan, masuk ke lapangan ketika di lapangan atau di kelas, kemudian pengamatan. Nah, kemudian setelah pengamatan itu refleksi ya. Ketika dalam refleksi itu ternyata tidak tersampai atau tidak nyampe apa yang kita inginkan, maka harus membuat siklus 2 ya. Ketika siklus 2 langkahnya sama ya. Ketika siklus 2 langkahnya perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Ternyata ketika siklus 2 kok sudah selesai, maka dianggap bahwa PTK-nya sudah berhasil. Tapi ketika dalam siklus 2 kok belum berhasil, maka masuk ke siklus 3. Siklus 3 belum berhasil, dan sampai itu berhasil ya. Nah, itu mungkin dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas materi ini, semoga bermanfaat dan semoga kita mampu untuk membuat PTK tiap tahunnya. Kalau untuk PNS itu salah satu nilai plus bagi kita ya. Dan juga banyak manfaatnya yang tadi sudah disebutkan, tujuannya dan lain sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.